remaja, selamat hari Minggu. Senang bertemu kembali dalam Renungan Minggu Remaja hari ini. Di minggu hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita supaya tetap hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran itu maksudnya adalah kita tetap senantiasa menjaga diri kita dan menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, adik-adik pasti tahu saat ini kan ada banyak sekali hal-hal atau di dalam kehidupan kita itu hal-hal yang berpotensi membuat kita untuk bisa mempercayai kebohongan, mempercayai ketidakbenaran. Nah, sehingga kita secara tidak langsung menjadi hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita supaya bisa hidup di dalam kebenaran yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Namun sebelum itu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengangkat lagu pujian untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Yang berjaya di dalam iman, Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang, harap akan Yesus pasti kau menang.
Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk mengajari kita supaya kita memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi kami hari ini, sehingga kami boleh bangun, boleh menikmati hari Minggu yang indah ini dengan kekuatan dan dengan kesegaran yang berasal daripada Engkau. Dan semuanya itu bisa kami dapatkan hanya oleh karena kemurahan-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun kami untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab yang sudah kita sediakan dari 3 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 4. Nanti Bang Fikar akan membacakannya untuk kita semua. Sekali lagi dari 3 Yohanes 1 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik remaja, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah mengetahui dan bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang jahat. Nah, jadi pasti sejak kecil kita sudah diajari oleh orang tua kita, baik guru-guru sekolah minggu atau guru di sekolah juga, untuk bisa membedakan kedua perbuatan ini, perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Nah, karena dalam setiap kehidupan kita setiap hari, ya mulai dari kita bangun tidur sampai kita melakukan aktivitas kita, lalu kembali lagi beraktivitas, kedua pilihan ini akan selalu dihadapkan kepada kita. Nah, pilihan-pilihan seperti ini, apakah kita akan melakukan perbuatan yang baik atau melakukan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang buruk, itu selalu diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kepada kita, adik-adik, diberikan dua pilihan, begitu. Dan kepada kita, di tangan kita lah yang memegang pilihan itu. Apakah kita akan melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat. Nah, tentu sekali adik-adik juga tahu dan bisa mengetahui konsekuensi atau apa akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, kira-kira konsekuensinya apa? Kalau kita melakukan perbuatan yang jahat, kira-kira akibat yang ditimbulkan itu apa? Kita pasti sudah mengetahui dan bisa membedakan itu. Nah, dalam firman Tuhan hari ini yang akan kita pelajari bercerita kepada kita tentang bagaimana kehidupan seseorang yang tetap menjaga dirinya supaya tetap berbuat baik. Ya. Bagaimana kehidupan seseorang itu yang menjaga dirinya dan menjaga dirinya sehingga terhindar dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi di dalam kisah firman Tuhan ini ada seorang yang di dalam kehidupannya dia tetap menjaga dirinya untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dan tinggal di dalam kebenaran. Nah, sekalipun ada banyak hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, hal-hal yang terjadi di lingkungannya, tetapi dia memilih untuk tetap melakukan apa yang baik. Nah, sama seperti kita juga adik-adik, di tengah kehidupan kita itu ada banyak situasi, ada banyak keadaan yang membuat kita ya kemungkinannya bisa mempengaruhi kehidupan kita dan sifat kita begitu. Nah, jadi dalam cerita firman Tuhan ini
Dia seorang yang tetap menjaga dirinya untuk tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Sekalipun ada orang-orang jahat di sekelilingnya, atau sekalipun ada banyak sekali ketidakbenaran terjadi di lingkungannya, di tempat pekerjaannya, tetapi dia memilih untuk saya akan tetap melakukan perbuatan yang baik. Inilah yang membuat dirinya mendapatkan pujian dari penulis kitab ini. Nah, tadi kita sudah baca bahwa di dalam kitab ini dikatakan bahwa aku sangat bersuka cita karena beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu. Begitu. Jadi si penulis kitab ini mendengar cerita tentang kehidupannya bahwa dia itu tetap tinggal di dalam kebenaran, sehingga dia mendapatkan pujian, dia mendapatkan apresiasi dari orang ini. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita juga akan seperti itu. Ketika kita memilih untuk melakukan yang baik, ketika kita memilih untuk melakukan tetap tinggal di dalam kebenaran, maka tentu konsekuensinya adalah memang tidak selalu yang kita dapatkan itu hal-hal yang baik juga ya. Nah, kadang juga ketika kita melakukan kebenaran, ada aja yang sirik, atau ada orang yang cemburu, ada orang yang tidak senang dengan kehidupan kita, bahkan ada juga yang senang dengan kita. Nah, tetapi yang terpenting adalah bukan melihat pujian dari orang lain. Ketika kita melakukan hal yang baik, yang terpenting bukan karena ketika kita mengharapkan sesuatu dari manusia, tetapi yang kita akan dapatkan adalah bahwa pujian dari Tuhan akan kita dapatkan. Nah, tentu sekali adik-adik, Tuhan akan sangat bersuka cita, Tuhan akan sangat senang kepada kita ketika kita tetap tinggal di dalam kebenaran, tetap melakukan apa yang baik. Sekalipun di tengah-tengah lingkungan kita atau di tengah-tengah pergaulan kita itu banyak hal yang mencoba untuk membuat kita atau mencoba untuk mempengaruhi kita melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi ketika kita tetap melakukan yang baik, maka Tuhan akan senang kepada kehidupan kita. Nah, contohnya dalam di sekolah misalnya, apalagi sekarang ke sekolah di rumah ya, karena masih belum bisa sekolah untuk bertemu di sekolah. Kadang godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang curang atau hal-hal yang tidak baik itu sangat besar sekali ya. Nah, bisa jadi kita mematikan kamera lalu tidur begitu ya. Kalau mungkin pas sekolahnya lagi online gitu. Atau mungkin kita melakukan kecurangan-kecurangan, kita mencontek karena nggak ada yang lihat gitu ya. Kita berusaha untuk mencontek supaya dapat nilai yang bagus. Nah, tetapi sekalipun tidak ada yang melihat, kita harus tetap tahu bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak pernah luput dari penglihatan Tuhan. Jadi baik itu kita sedang curang atau sedang berbuat baik, itu Tuhan melihat. Makanya dalam ayat hafalan kita hari ini juga di 1 Petrus 3:12 itu mata Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Sama seperti lagu kita juga bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik atau yang jahat, sekalipun itu Tuhan melihat. Oleh karena itu adik-adik, apa yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah bahwa kita harus tetap tinggal atau tetap melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, sekalipun ada banyak hal-hal yang mempengaruhi kita mungkin gitu ya, kita harus tetap melakukan hal-hal yang benar. Karena sekecil apapun kebenaran itu Tuhan lihat. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, Tuhan melihat. Karena kita melakukan yang baik itu bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita, tetapi ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, ketika Tuhan bersuka cita ketika melihat kita melakukan yang baik, maka itu adalah sebuah anugerah, sebuah berkat di dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita juga harus mendorong orang lain
untuk tetap melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang benar. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan yang benar ya udah kita aja begitu. Tapi ketika kita lihat orang lain melakukan yang salah, kita biarkan. Nah, itu juga perbuatan yang tidak benar. Ketika kita melihat ada orang yang melakukan salah atau melakukan kesalahan ya, melakukan yang jahat, kita juga harus bisa menegur mereka, kemudian juga mendoakan mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang salah lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh firman Tuhan ini di dalam kehidupannya. Nah, doakan juga orang yang melakukan yang benar supaya mereka tetap setia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, gitu. Supaya mereka tidak tergoda atau menjadi melakukan kesalahan-kesalahan, tidak membuli teman-temannya, tidak apa istilahnya ya, membeda-bedakan teman. Itu juga termasuk hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan yang hari ini ada banyak yang boleh kita pelajari supaya kita boleh tetap tinggal melakukan kebenaran, supaya kita tetap boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan, sehingga Tuhan akan sangat bersuka cita, bukan hanya orang-orang di sekeliling kita, tetapi Tuhan juga akan bersuka cita melihat apa yang kita lakukan. Nah, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini di Renungan Minggu Remaja, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kita untuk tetap tinggal dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Hari ini kita akan menutup ibadah kita dalam doa. Mari kita semuanya berdoa, tutup mata, dan mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima lewat renungan Minggu Remaja yang boleh kami renungkan pada hari ini lewat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap melakukan kebenaran. Sekalipun ada banyak sekali hal-hal yang menggoda kami atau mempengaruhi kami untuk melakukan yang jahat, tetapi kami mau yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami mau serahkan seluruh anak-anak remaja yang boleh mengikuti kebaktian atau mengikuti renungan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani setiap kehidupan mereka, pada studi ataupun di dalam lingkungan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka juga Tuhan, supaya kiranya menjadi anak-anak yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik, sampai ketemu lagi dalam renungan Minggu Remaja minggu depan. Tuhan memberkati.